Pemirsa, mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman hari ini menjalani sidang perdana atas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Selain AKBP Fajar, juga digelar sidang terhadap terdakwa Stefani Heidi Doko Rehi dalam kasus tindak pidana perdagangan orang. Pengadilan Negeri Kupang, Nusa Tenggara Timur menggelar sidang perdana terhadap terdakwa AKBP Fajar Widya Dharma Lukman di ruang sidang Cakra. Sidang terhadap mantan Kapolres Ngada ini dipimpin oleh Hakim Ketua Agung Parnata dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan ini, AKBP Fajar didakwa pasal perlindungan anak dan pasal pelecehan seksual terhadap anak. Sedangkan untuk terdakwa Stefani, selain pasal perlindungan anak, juga dijerat pasal tindak pidana perdagangan orang. Untuk hari ini persidangannya adalah untuk pembacaan dakwaan. Nanti dakwaan yang didakwakan untuk baik terdakwa Fajar maupun terdakwa Fani ini dakwaan berbentuk campuran. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengatakan tindakan yang dilakukan mantan Kapolres Ngada ini adalah kejahatan besar. Dan harapan kami bahwa jaksa maupun hakim itu akan menerapkan pasal sesuai yang diharapkan dan sesuai unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa ya saat ini, dan juga kita berharap agar kita tetap kawal ya supaya proses ini menjadi transparan. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk AKBP Fajar dengan agenda eksepsi atau tanggapan atas dakwaan. Sedangkan untuk terdakwa Stefani yang tidak mengajukan eksepsi akan ditunda hingga tanggal 21 Juli 2025 mendatang dengan agenda pemeriksaan saksi. Sebelumnya mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widya Dharma Lukman ditetapkan menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Ironisnya, dari 4 korbannya, 3 diantaranya masih di bawah umur. AKBP Fajar Widya Dharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Setelah sempat ditahan, tersangka dihadirkan di Mabes Polri. Prihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 korban, di mana 3 diantaranya masih berada di bawah umur, yakni berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lainnya berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban di bawah umur, tersangka juga diduga menggunakan narkoba dan merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut hingga ke situs porno luar negeri. Baik, terima kasih. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial seorang supir bajai yang tengah mangkal di bahu jalan di Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat diduga menjadi korban pungutan liar oleh oknum petugas Sudin Perhubungan. Perekam video mengatakan jika supir bajai tersebut setiap harinya harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Bajai tiap hari setor sama dishub.
Video dugaan praktik pungutan liar terhadap seorang sopir bajai oleh oknum petugas Sudinhub viral di media sosial. Video merekam seorang sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Dalam video tersebut, sopir mengantarkan sebungkus rokok kepada oknum petugas Sudin Perhubungan yang ada di dalam mobil derek. Dalam video, perekam mengatakan jika sopir bajai setiap hari harus memberikan setoran kepada petugas berupa 1 bungkus rokok. Namun keterangan berbeda justru dikatakan Sofyan, sopir bajai yang wajahnya kini tengah viral di media sosial. Sofyan membantah dirinya menjadi korban pungli. Lagi santai, lagi santai, saya lagi sedang membeli kopi. Saya tiba-tiba di sub berhenti untuk membelikan rokok. Minta tolong. Ya saya ambilkan lah. Uangnya dia ambil dari di sub tuh. Dari di sub, ya, membelikan rokok kepada tukang kopi tersebut. Sofyan, supir bajai, juga mengaku telah 2 kali dipanggil oleh pihak Sudin Perhubungan Kecamatan Senen untuk klarifikasi. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Sudin Perhubungan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Raini Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta oknum petugas Dishub yang diduga melakukan pungli untuk segera diperiksa. Pramono mengaku telah menghubungi langsung Kepala Dinas Perhubungan. Jadi kemarin saya juga menghubungi langsung Kepala Dinas, dan kemudian Kepala Dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak. Ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu. Dan tapi saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas di subnya. Walaupun sudah ada pengakuan testimoni dari orang yang merasa dipalak itu, dia mengatakan bahwa tidak seperti itu. Tapi tetap saya meminta untuk diperiksa karena nggak bisa terjadi seperti itu. Iya, tapi si orangnya akhirnya membuat pengakuan bahwa tidak ada pemalakan. Tapi saya tetap minta.